Hai guys, saya Adi dan selamat datang di channel saya. Cerita kali ini merupakan kisah yang terinspirasi dari rangkaian peraturan karya Hugh Gideon, These Short Scary Stories. Penyebaran COVID-19 masih menunjukkan 2 digit angka perluasan. PSBB diterapkan di berbagai area sejak 22 April sampai saat ini. Tapi himbauan untuk tetap tinggal di rumah sudah diberikan sejak beberapa minggu sebelumnya. Area yang saya tinggali termasuk dalam daftar, dan saya sudah terus-menerus tinggal di rumah selama hampir 2 bulan. Pada awal masa PSBB, saya menghabiskan waktu dengan menonton YouTube, mencoba resep, atau bermain game di HP. Sekarang kejenuhan menumpuk, dan memori liburan masa lalu bermunculan. Saya teringat salah satu liburan, ketika terjadi hal yang tidak dapat saya lupakan. Saat itu saya mengunjungi daerah pinggir kota, yang berseberangan dengan lautan bersama teman saya, Abby. Saat itu, saya menginginkan suasana liburan yang berbeda dan lebih alami. Saya memesan penginapan yang terlihat homey, maksudnya berbentuk seperti rumah, tidak baru tapi terlihat nyaman. Kalau tidak salah namanya penginapan pekan. Kelihatan seperti penginapan Airbnb, tapi ini Traveloka. Ketika saya tiba di kamar bersama Abby, kamar itu persis seperti di foto. Untungnya, lokasinya di lantai 3, juga memberikan pemandangan jauh ke pantai yang mengagumkan. Saat itu hari masih sore, dan liburan berjalan dengan sangat menyenangkan. Kami berjalan menyusuri pantai, menikmati makan malam seafood dengan minuman warna-warni beralkohol, dan kembali ke penginapan dengan perasaan terlalu happy. Hari sudah cukup larut ketika kami tiba di kamar. Saya masuk ke kamar mandi lebih dulu, sementara Abby meluruskan kaki di ranjang. Kamar mandi itu masih mempertahankan keramik lama, walaupun sudah dilengkapi dengan peralatan modern seperti lampu LED, kloset duduk, dan shower. Ketika air hangat mengalir dan shower membasahi muka, rasanya enak. Walaupun begitu, entah kenapa ada sedikit perasaan was-was. Mungkin hanya karena belum terbiasa dengan lingkungannya. Saya keluar dari kamar mandi dan gantian Abby yang masuk ke dalam kamar mandi. Saya melihat televisi menyala, tetapi tidak ada siaran. Hanya ada serangkaian semut. Saya matikan televisi tersebut, lalu menuju lemari. Saya hanya mendapati 1 mantel handuk biru. Seharusnya ada 2 di setiap kamar. Saya baru akan menelpon saluran layanan pelanggan hotel ketika televisi menyala lagi. Lagi-lagi tidak ada siaran. Mungkin tombol mati nyalanya error. Saya menekan tombol power yang ada di televisi untuk mematikannya. Kemudian saya menghubungi saluran layanan pelanggan. Terima kasih telah menghubungi saluran layanan pelanggan. Harap dengarkan dengan baik-baik item menu berikut. Untuk waktu sarapan, tekan 1. Untuk menjadwalkan panggilan bangun, tekan 2. Untuk memesan layanan kamar, tekan 3. Untuk jadwal antar jemput ke tempat wisata atau acara terdekat, tekan 4. Untuk melaporkan masalah atau keluhan, tekan 5. Saya menekan tombol nomor 3 dan meminta 1 mantel handuk lagi untuk Abby. Ketika menunggu pegawai penginapan datang, televisi itu menyala lagi. Ketika saya menelusuri kabel listriknya, televisi itu mati dengan sendirinya. Aneh. Kemudian pegawai penginapan datang dengan membawa sebuah handuk biru yang terlipat rapi. Saya mengeluhkan masalah televisi itu kepada dia, tapi dia bilang dia kurang mengerti dan meminta saya untuk melaporkannya melalui saluran layanan pelanggan. Saya menelepon saluran layanan pelanggan lagi. Harap dengarkan baik-baik item menu berikut. Untuk melaporkan masalah atau keluhan, tekan 5. Harap dengarkan dengan baik-baik item menu berikut. Untuk melaporkan masalah pipa ledeng, tekan 1. Untuk melaporkan masalah listrik, tekan 2. Untuk melaporkan masalah pemanas pendingin udara, tekan 3. Untuk mengajukan keluhan gangguan kebisingan, tekan 4. Untuk melaporkan masalah yang tidak memenuhi kriteria sebelumnya, tekan 5. Harap dengarkan dengan cermat menu berikut. Jika TV Anda hidup dan mati dengan sendirinya, tekan 1. Jika ada ketukan berirama dari dalam ventilasi, tekan 2. Saya menekan tombol nomor 1
dan seseorang menjawab bahwa mereka akan mengganti televisi tersebut dengan unit yang lain dan meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Tak lama kemudian, seorang teknisi datang dan mengganti televisi tersebut dengan model yang lebih baru. Saya memberinya sedikit uang sebagai tips, walaupun menurut saya itu adalah kesalahan mereka. Abby sudah selesai mandi dan kami mengobrol sebentar sebelum akhirnya tertidur. Saya terbangun dari tengah tidur saya ketika saya mendengar suara ketukan dari alat ventilasi. Ketukan itu seperti memiliki ritme, tapi mungkin itu hanya pemikiranku saja. Tak lama kemudian, terdengar seperti seseorang mengetuk-ngetuk jendela. Itu tidak mungkin, karena saya berada di lantai 3. Saya melihat jam. Saat itu pukul 2:02. Tidak mungkin ada orang yang membersihkan jendela pada waktu selarut ini. Saya menghampiri jendela dan melihat keluar, tapi tidak ada apa-apa di sana. Sayup-sayup, saya mendengar suara gadis menyanyikan lagu anak-anak dari daerah kamar mandi. Ini sudah sangat mengganggu. Saya kembali ke kasur dan menelepon saluran layanan lagi melalui telepon di sebelah ranjang saya. Harap dengarkan dengan baik-baik item menu berikut. Untuk melaporkan masalah atau keluhan, tekan 5. Harap dengarkan dengan baik-baik item menu berikut. Untuk melaporkan masalah yang tidak memenuhi kriteria sebelumnya, tekan 5. Harap dengarkan dengan cermat menu berikut. Jika TV kamar Anda hidup dan mati dengan sendirinya, tekan 1. Jika ada ketukan berirama dari dalam ventilasi, tekan 2. Saya mendengarkan menu berikutnya. Jika kamar Anda berada di lantai 2 atau lebih, dan seseorang mengetuk jendela Anda, tekan 3. Saya mulai merinding, menyadari seberapa tepat panduan di saluran itu. Jika Anda mendengar suara gadis kecil menyanyikan lagu anak-anak dari saluran pembuangan kamar mandi Anda, tekan 4. Saat itu, saya mulai khawatir. Jika itu antara jam 1.16 dan 3.29 dan ada seseorang wanita berjubah biru berdiri di sudut barat daya ruangan yang menghadap ke dinding, tekan 5. Saya menoleh dengan perlahan, dan di sana, di arah barat daya ruangan, dalam kegelapan, berdiri sesosok wanita mengenakan jubah berwarna biru. Wajahnya tertutup oleh rambut yang terurai panjang sampai ke lutut. Dengarkan baik-baik. Jangan bergerak. Fokus pada suara saya. Singkirkan semua yang lain. Abaikan langkah kaki yang teredam di karpet Anda. Abaikan jari-jari yang menjiplak punggung Anda. Abaikan pernafasan berat di telinga Anda. Jangan mengakuinya dengan cara apapun. Jangan bergerak atau berbicara. Fokus pada kata-kata saya. Itu instruksi dari saluran layanan pelanggan. Sepertinya setelah itu saya pingsan. Abby membangunkan saya. Saat itu matahari sudah bersinar menembus jendela kamar. Pagi itu, seseorang dari resepsionis hotel menghubungi saya dan menanyakan kabar saya. Saya mau marah, tapi saya tidak merasa sanggup untuk menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi saya hanya mengatakan bahwa semalam saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Resepsionis itu mengatakan, "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh Anda. Nikmati sisa masa tinggal Anda, dan saat check out, harap menerima keranjang hadiah gratis atas nama Hotel Regna." Itu menjadi pemicu saya untuk mengambil keputusan check out dan mencari hotel lain. Saya menyesali kenapa ingatan seperti itu muncul di saat pandemi seperti sekarang ini. Untung saja, saat ini kami sedang tidak bisa bepergian kemana-mana. Kalau dipikir-pikir lagi, nama hotel itu juga janggal. Secara online, saya membacanya sebagai penginapan rekan. Akan tetapi,
Ketika tiba di sana, ternyata nama hotelnya adalah penginapan Regna. Nama tersebut, kalau dibaca dari belakang, menjadi angker. Sekian cerita horor Jumat malam. Terima kasih telah mendengarkan. Dan kalau Anda menyukai konten channel saya, jangan lupa subscribe,